bagaimana cara membuktikannya? Ya, ini menjadi sangat penting buat Anda karena ini menyangkut instrumen-instrumen yang digunakan untuk menganalisis dan cara membacanya. Dan ini nanti terutama nanti ya yang serius untuk ingin bekerja di industri atau di lab penelitian dan seterusnya, mohon bisa diperhatikan dengan baik karena eh, nanti ya untuk analisis yang terutama thermal analisis, kemudian diffraksi sinar X dan SEM itu tidak diberikan di materi kuliah manapun. Kalau yang spektroskopi inframerah itu masih diberikan di analisis ya. Tapi kalau yang apa thermal analisis, kemudian diffraksi sinar X hanya diberikan di mata kuliah ini. Jadi kalau Anda tidak belajar ini, ya nanti sampai lulus pun Anda tidak akan pernah dapat itu. Ya, tuh. Baik. Padahal sekarang penggunaannya cukup tinggi ya. Jadi karakterisasi zat padat itu apa namanya dapat dilakukan dengan analisis termal DTA atau DSC. Ini farmasi punya alatnya, cuma sudah cukup lama gitu ya. Kemudian yang difraksi sinar X ini sebenarnya ada dua, difraksi sinar X serbuk dan kristal tunggal. Bentar saya tak. Ya, kristal tunggal dan serbuk. Nah, di UNER sudah punya ya difraksi sinar X. Yang serbuk ini di FTMM ini ada Mas. Ya, kemudian makanya penelitian-penelitian dari farmasi itu banyak apa diperiksakan di FTMM karena saya dulu membeli ya memang untuk ya dipakai bersama lah. Termasuk mikroskopi. Ya, mikroskopi ini scanning elektron mikroskop di FTMM punya. Ya, memang harganya cukup mahal ya. Kalau di fraksi sinar X itu 3,5 miliar ya. Kalau mikroskopi SEM itu 3 miliaran. Ya, ini karena saya di farmasi tidak bisa beli, di FTMM saya beli gitu ya. Harapannya farmasi bisa gunakan di situ gitu. Jadi kalau mahasiswa FTMM yang merekayasa nanoteknologi itu praktikumnya sudah menggunakan difraksi sinar X dan mikroskopi scanning elektron mikroskop ya. Kalau Raman ini di farmasi ada, tapi ini sebenarnya punyanya owner yang ditaruh di farmasi. Kalau spektroskopi inframerah ini juga di farmasi ada ya, di FTMM juga ada. Nah ini adalah apa metode-metode yang digunakan untuk mengkarakterisasi bahan padat. Ya kalau Raman, spektroskopi inframerah, Anda mungkin apa diajarkan juga di analisis. Kalau yang thermal, difraksi sinar X dan mikroskop itu enggak. Makanya tolong apa namanya diperhatikan baik-baik lah. Kalau enggak nanti ya dibaca-baca sendiri. Kalau mudah-mudahan Anda bisa gitu. Yang pertama analisis thermal. Ya, apa itu analisis thermal? Analisis thermal adalah analisis yang digunakan untuk mengukur karakter fisik dan kimia suatu sampel berdasarkan fungsi suhu dan waktu. Ya, jadi ada bahan kemudian dipanaskan gitu ya pada waktu tertentu, kemudian akan bisa dibaca apakah dia itu melebur, apakah dia itu kristalisasi, apakah dia itu mengandung air, apakah dia berinteraksi atau tidak, itu dengan memberikan thermal gitu ya suhu dan pada waktu tertentu. Intinya seperti itu. Analisis thermal ini yang umum digunakan itu adalah DSC atau DTA. Jadi ini hampir sama, tetapi prinsipnya mungkin berbeda ya. Dan kemudian ada termogravimetrik. Ya, kemudian bagaimana analisis thermal ini bisa diaplikasikan di farmasi. Yang pertama mengenai DSC, Differential Scanning Calorimetry. Apa itu DSC? Adalah analisis DSC ini mengukur perubahan energi yang terjadi ketika sampel itu dipanaskan atau didinginkan
atau dipertahankan pada isotermal, termasuk pada suhu berapa perubahan tersebut terjadi. Ya, ini sebenarnya di contoh-contoh kemarin ya, namanya isotropik, enantiotropik, itu sudah monotropik, enantiotropik itu sudah kelihatan kalau sampel itu dipanaskan, mungkin akan terjadi perubahan dari polimorf bentuk B ke bentuk A. Ya, kalau monotropi tidak bisa bolak-balik. Kalau enantiotropi itu bentuk B, bentuk A, kemudian didinginkan bentuk eh, apa namanya B lagi gitu. Ya, itu menggunakan diferensial scanning kalorimetri. Keuntungannya apa? Keuntungannya sampelnya itu sedikit, ya, paling 1 sampai 10 miligram lah. Pengukurannya sederhana, kita tinggal masukkan aja di sana, kemudian nanti disetting pada suhu berapa. Ya, bisa minus 120 sampai 600 derajat. Ini yang alat yang ideal ya. Tapi kita nggak punya yang ideal sampai minus gitu ya. Yang ada di Indonesia biasanya yang mulai suhu kamar sampai mungkin sekitar 600. Tapi kalau di farmasi itu bahan-bahan farmasi umumnya di atas 250 atau 300 itu sudah berubah menjadi arang. Kenapa? Karena bahan-bahan farmasi itu umumnya adalah bahan-bahan organik ya. Kalau sampai 600 itu biasanya anorganik. Ya, kalau organik itu sudah di atas 270 ya, 300 itu sudah berubah menjadi karbon ya, arang karbon gitu. Sehingga biasanya scanning atau pembacaan itu mulai suhu kamar ya 30 gitu atau 25 sampai suhu 300. Itu sudah eh, bisa mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dari bahan-bahan farmasi. Prinsip kerja dari DSC, sebelum ke prinsip kerja, itu ada dua ya, apa namanya, eh, tipe dari DSC ini. Ada yang single furnace design, artinya posisi sampel dan posisi ini ya, posisi sampel dan posisi reference itu ada di satu pemanas. Ya, ini satu pemanas. Ya, sampel dan reference. Kemudian di sini ada termokapel yang untuk mengukur apa energi panas yang diberikan. Ya, jadi ada yang single furnace design, ada yang double furnace design. Kalau double furnace design itu antara sampel dan reference itu ditungku yang berbeda-beda, ya, ditungku yang berbeda. Itu aja perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dari DSC? Jadi untuk DSC ini seperti stiker listrik ya. Jadi nanti dibandingkan sampel ini akan dipanaskan, ya energinya sampai kapan gitu dia akan melebur atau mungkin rekristalisasi dan seterusnya gitu ya di sini. Reference itu yang sudah kita ketahui dia melebur pada suhu berapa. Ya, energi yang diperlukan di sini itu kan sudah tetap. Kemudian energi yang diberikan ke sini tergantung dari sampelnya. Jadi kalau mamanya setrika listrik itu, kamu kan mamanya setting titik satu, titik dua itu kan nanti panasnya akan terus gitu ya sampai energi tertentu. Kalau sudah sampai di situ, maka dia akan mati gitu ya. Berarti energi yang diperlukan untuk lumpur itu kira-kira seperti itu. Makanya suhunya dibuat tetap, tapi power listriknya itu berbeda. Ya, dan ini nanti ada perbedaan head flux yang berbeda antara sampel ini dengan reference. Jadi umpamanya di sini hanya butuh 100 kilojoule, ternyata yang di sini butuhnya 150 kilojoule gitu. Nah, itu adalah head flux. Jadi perbedaan aliran panasnya. Ini alat pemanasnya, head flux ini adalah ini perbedaan energi panas dibandingkan atau dibagi dengan perubahan waktu itu sama dengan delta T, perbedaan temperatur atau furnace dan crucible ini ya dibagi dengan tahanan panasnya, ya dibagi dengan tahanan panasnya. Prinsipnya itu pokoknya sampel ini dibandingkan dengan referen. Kalau DSC itu yang diukur adalah energi panasnya. Kalau DTA nanti yang diukur adalah perbedaan suhunya. Energi beda loh, energi sama suhunya.
ya suhu itu pada suhu berapa. Kalau energi ya nanti dia butuh energi berapa, ya berapa untuk merubah dia menjadi namanya melebur atau apa namanya rekristalisasi. Ya, kemudian ini nanti powernya tadi ya energinya di sini, kemudian temperaturnya di sini. Ya, ini nanti akan digambarkan ini. Jadi powernya sampai seberapa, perbedaan antara sampel dan reference kemudian akan bisa digambarkan seperti ini. Nah, kalau di sini harus ada harus ada keterangan endotermik gitu. Artinya peristiwa ke sini, kalau gambar seperti ini dari termogram berarti peristiwanya adalah endotermik adalah melebur. Gitu. Ini interpretasinya gitu. Ya, ini baseline-nya, kemudian awalnya, kemudian peak temperaturnya. Ya, ini. Sebelum digunakan, ya, DSC ini harus di optimasi dulu berdasarkan rumus DG per DT sama dengan delta T per R. Hal-hal yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama adalah the heating rate. Ya, jadi kecepatan pemanasan gitu ya. Ini sangat berpengaruh. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian the heat capacity. Ya, kapasitas panasnya. Kemudian ini kinetic eventnya. Apakah terjadi melting? Apakah terjadi degradasi? Apakah terjadi rekristalisasi gitu. Kemudian thermal resistant antara sampel dan reference. Ya, kemudian temperatur, perbedaan temperatur antara sampel dan reference. Ya, ini harus diperhatikan betul. Untuk optimasi alat dari DSC ini, yang pertama Anda harus ini analytical balance di dalam alatnya itu harus dipastikan. Jadi kalau mamanya dia 5 digit ya kira-kira sampelnya seperti ini. Kalau 7 digit ya sampelnya seperti ini. Ya, kemudian ada aliran gas gitu ya. Ada aliran gas. Ini biasanya digunakan untuk yang minus tadi. Ya, karena umumnya di Indonesia itu tidak meneliti sampai ke apa liquid kristal gitu ya. Jadi alat ini tidak apa biasanya tidak digunakan atau kita tidak menambahkan aksesoris ini karena ini harganya cukup mahal ya. Kemudian yang ini perlu dilakukan kalibrasi adalah temperaturnya dan entalpinya. Nah, entalpinya ini nanti dikalibrasi dengan bahan yang sudah terstandar ya, terstandar ini salahannya. Contohnya adalah indium untuk farmasi. Ini yang pengaruh kecepatan pemanasan. Jadi tolong coba perhatikan di sini. Kalau kecepatan pemanasannya 0,5 derajat per menit, maka datanya itu sangat tajam. Tapi kalau sudah 50 derajat per menit, lah ini kan berbeda. Berbeda banget dengan ini. Ya, jadi ini adalah the effect of heating rate on the onset of melting of indium. Jadi indium itu sampelnya, apa namanya standarnya. Jadi rata-rata yang digunakan untuk pemeriksaan itu antara 5 atau 10 derajat per menit. Ya, ini. Ya, ini efek perbedaan tadi, kecepatan pemanasan terhadap nilai transisi dari indium. Ya, jadi kalau 0,5 derajat per menit, ini butuh waktunya cukup lama. Ya, rata-rata itu digunakan 10 derajat per menit atau 5 derajat per menit yang di sini. Jadi peak maksimumnya juga tidak terlalu banyak berubah, gitu ya. Kemudian yang penting kan ini, entalpinya ini juga tidak terlalu banyak berubah. Ya, onset temperaturnya tidak banyak berubah. Ini biasanya kan dilihat di sini. Ya, ini. Nah, oleh karena itu biasanya yang digunakan di 5 atau 10 derajat. Jadi satu sampel itu bisa 30 menitan lah. Ya, ini jarang sekali yang menggunakan sampai 1 derajat per menit itu butuh waktu yang cukup lama sehingga ya nanti membutuhkan apa biaya yang cukup tinggi ya. Ya, ini kalibrasi dari DSC atau DTA dengan indium ya. Kenapa indium? Karena indium ini titik leburnya di sekitar 158. Bahan-bahan farmasi seperti saya sampaikan tadi itu paling 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 tinggi itu ya sampai 300 lah. Kalau sudah lebih dari 300 itu biasanya sudah menjadi arang. Ya, makanya indium itu digunakan sebagai standar biasanya untuk farmasi
karena dia bisa apa standarnya itu berada di tengah-tengah. Bahan farmasi itu kan ada yang melebur mulai dari 50, 40, ya contohnya PEG apa itu eh, bisa ya. Ini ya, jadi indium apa namanya standar yang digunakan biasanya kalau kita beli alat itu sudah diberikan bahan-bahan untuk standarisasi ini. Ya, ini ya contoh bahan-bahan yang digunakan untuk standar indium itu titik leburnya 156 ya, 156. Bentar, bentar. Ya, ini di 156, yang lainnya kan cukup tinggi ya, 231, sehingga kalau titik leburnya nanti di bawah 100 atau di sekitar 100, ya ini perbedaannya cukup tinggi. Ya, sebenarnya ada indium, ada lead, ada zinc, ya, tapi biasanya ini digunakan untuk teman-teman dari ITS yang material science ya, biasanya dari logam-logam. Kalau farmasi cenderung mesti ya, yang digunakan indium, ya, indium ini. Preparasi sampelnya untuk thermal analisis itu ya free flowing, kemudian ukurannya seragam, ya ini harus diayak dulu ya, supaya nanti mendapatkan apa namanya eh, thermal apa namanya termogramnya itu lebih bagus ya. Kemudian kalau liquid bisa ya, biasanya liquid itu dengan pipet pastur, kalau krim atau emulsi diaduk dulu untuk mendapatkan homogenitas. Kemudian ini macam-macam tempat sampel atau sampel paints-nya itu bisa macam-macam gitu ya. Ya ini nanti ingat ya soal saya yang untuk sorry untuk isian itu dari pertemuan ketiga ini Mas Noval nanti teman-temannya diberitahu. Jadi nanti saya akan berikan gambar-gambar gitu ya baik itu apa thermal analisis kemudian diffraksi sinar X Anda nanti tinggal menjelaskan saja. Gampang toh. Gampang kalau paham, kalau enggak ya nanti bingung jadinya kamu. Jadi ini ya, jadi ini apa namanya? Kalau kita membaca termogram itu yang pertama dicari adalah ini, ya, ini. eh Tahan ini mas, ini warnanya. Jadi ini, jadi kamu harus cari dulu, gitu ya, endotermiknya itu kemana? Kalau ini endotermiknya ini mesti ada ya keterangannya. Kalau enggak di sini, ya dituliskan di keterangannya atau dikasih panah gitu. Mesti ada keterangan. Ya peristiwanya itu apa? Endotermik ke atas. Artinya nanti yang arahnya itu ke sini, endotermik itu berarti bahannya itu melebur atau melting gitu ya. Nih, ya ingat ya. Jadi kalau yang dicari dulu kodenya itu seperti apa? Ya, kodenya itu seperti apa? Ya, kemudian nanti baru eh, baru nanti Anda menentukan peristiwa apa sih yang terjadi itu gitu. Ya, ini ya, ini endotermiknya. Nah, ini kan bisa aja saya keluarkan ini. Jadi kalau melihat seperti ini, nanti dilihat di mana ini keterangannya. Oh, di sini ya. Endotermiknya itu soalnya bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung dari pustakanya gitu. Ya, memang tidak ada aturan harus ke atas atau harus ke bawah. Ya, ini sudah umum, tetapi harus selalu ada keterangan. Endo up, artinya ke atas ini adalah peristiwa melting. Ya, jadi kalau ada seperti ini, di sini ada TG gini ya. Kemudian ini bukan melting ini. Berarti kalau ini peristiwa eksoterm, berarti terjadi kristalisasi.
Jadi kalau saya tanya gitu ya, nomor satu ini apa, nomor dua apa, nomor satu artinya terjadi peristiwa eksoterm atau terjadi kristalisasi. Kalau dia sesuai dengan ini, ya endoterm, maka dia terjadi peristiwa melting gitu atau peleburan. Tuh. Kalau di sini nanti kita bicarakan apakah di sini ada transisi gelas atau ada air, itu dibuktikan juga dengan termografi metrik. Itu. Nah ini contohnya Mas. Jadi kalau saya tanya ini kan ada keterangan kan endothermic up, ya. Kalau endothermic up ini nanti ya ini saya keluarkan gitu. Kalau ini saya kasih nomor satu, nomor dua, nomor tiga, berikan penjelasan nomor satu itu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Nomor satu karena ini ke atas ya, ini terjadi peleburan, ya. Kemudian nomor dua ini terjadi rekristalisasi. Ya, yang ketiga terjadi peleburan kembali dari apa namanya kristal yang terbentuk ini. Coba kita lihat di sini. Ya, inisial ini terjadi ini ya melt ya pada pemanasan 175. Ini kan, ya ini endotermik. Kemudian rekristalisasi menjadi bentuk kedua. Ini ya. Kemudian terjadi melt lagi pada suhu yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau saya kasih gambar ini peristiwa apa, ini peristiwa apa, ini peristiwa apa, ya ini dijelaskan aja. Di sini terjadi peristiwa peleburan, di sini terjadi peristiwa rekristalisasi, di sini terjadi peleburan kembali dari second form atau bentuk kedua tadi. Ya, jelas ya. Makanya ini menjadi sangat penting. Endoterm up atau keterangan ini menjadi sangat penting. Ya, ini juga gitu. Nah, ini ditulis di sini, endo up. Ya, di sini ada seperti ini, kemudian ada ke bawah. Kalau ke sini, artinya ini bisa, yang pertama adalah peleburan, yang kedua karena ini di sekitar 100 dan ini melebar, maka ini biasanya apakah terjadi solvat, apakah terjadi tadi ya transisi gelas, nanti dibuktikan dengan termografi metrik. Ya, yang jelas ini ada bahan yang dilepaskan ya karena peristiwa endotermik. Yang di sini terjadi kristalisasi. Kalau dibaca ini ya, maka di sini adalah hidrasi. Hidrasi artinya pelepasan dari molekul air. Ya, kemudian dia akan terjadi rekristalisasi kembali di sini. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian apa sih perbedaan antara DTA dan DSC? Dan prinsipnya itu sama membandingkan antara sampel dan reference, tetapi yang di sini DTA itu membandingkan suhu peleburan, ya. Jadi sama-sama dipanaskan juga. Kalau tadi itu energi pemanasan ini di masing-masing ini akan diukur, kemudian dibedakan. Kalau ini sama-sama dipanaskan, tetapi nanti oh ternyata di sini suhunya melebur itu berapa, referennya itu meleburnya berapa. Itu saja perbedaannya. Kalau di sini suhunya yang diukur, kalau yang di SC itu nanti kan ini pemanasnya sendiri-sendiri. Sehingga nanti bisa diketahui energi yang dibutuhkan untuk melebur ini, yang di sini energi yang digunakan untuk melebur reference. Ya, ini alat kita sudah cukup lama, tidak tahu sudah masih bisa digunakan atau enggak. Ya, ini mesti harus ada keterangan endotermiknya kemana. Ya, ini endotermik ke bawah, berarti ini peristiwa peleburan. Ini contohnya eritromesin syarat ya. Terjadi peleburan di suhu 112-an ini. Ya, kemudian ini kalau saya campur antara eritromesin syarat dengan PEG itu melebur di sekitar 60-an, kemudian eritromesin syarat di suhu 100-an, ya, 110-an. Nah, ini kalau dua-duanya muncul, berarti tidak ada interaksi antara eritromesin syarat ini dengan PEG ini untuk melihat ya. Ini beberapa contoh, mesti harus ada keterangannya. Endotermiknya itu kemana? Ke bawah atau ke atas? Ini tadi ya perbedaan antara ini DTA, jadi sampel dan reference.
itu dipanaskan dan ini perbedaan temperatur. Ya ini ya kalau digambarkan kembali antara DTA dan DSC secara prinsip itu sama. Similar konsep SDTA, compare sample and reference. Ya, yang satunya itu head flow-nya ya dibutuhkan untuk menjaga spesimen pada temperatur yang sama. Jadi temperaturnya dibuat sama, tapi energinya berbeda. Kalau yang di sini perbedaan temperaturnya yang diukur. Itu aja sih. Yang kedua dari thermal analysis itu adalah TGA atau TG, pengujian yang dilakukan pada sampel untuk menentukan susut berat akibat perubahan suhu. Ya, perubahan massa digunakan untuk mendeteksi perubahan proses kimia dan fisika. Ya, ini alatnya. Kita tidak punya alat ini. Ya, di ITS itu ada. Ini contoh paling gampang ini. Copper sulfat pentahidrat. Jadi setiap dipanaskan ternyata ada yang dilepaskan. Ya, ada dilepaskan. Ada yang dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa dengan pemanasan itu ada yang dilepaskan gitu. Berapa sih yang dilepaskan? Ini tahap pertama melepaskan 2H2O, tahap kedua melepaskan 2H2O, tahap ketiga melepaskan 1H2O gitu. Ya, ya. Ini kalau TGA sendiri. Nah, ini kemungkinan saya keluarkan. Ini dari Remington, TGA kalau digabungkan dengan apa namanya data DSC. Nih, ya. Jadi umpamanya yang A ini ada peristiwa di sini, dia sebutkan cuma gini aja. Gini, ya. Endotermiknya ke atas. Berarti di sini itu kan sekitar di sini ada transisi gelas atau hidrasi. Kemudian di sini terjadi proses peleburan. Nah, karena di TG itu ada penurunan berat, ada molekul yang dilepaskan, maka di sini ada H2O yang dilepaskan. Jadi kalau saya tanya, umpamanya ini berapa sih jumlah airnya? Karena ini ada satu kali apa namanya penurunan gini, maka dia monohidrat. Air yang ada di dalam bahan ini adalah monohidrat. Tetapi kalau yang di bawah ini ada dua kali puncak, kemudian dua kali penurunan, maka ini bisa disebutkan terjadi dua ini adalah dua molekul air yang dilepaskan. Ya, ini Remington. Anda bisa lihat di sini cara tanya. Secara hipotesa, maka yang pertama A ini adalah monohidrat, airnya satu. Yang B itu adalah dihidrat, airnya dua. Tuh, ya, ini juga gitu. Jadi kalau ada gambar seperti ini, maka di sini ini TG-nya kan turun, maka di sini ada karena sekali, maka ada H2O yang dilepaskan. Ya, kemudian di sini karena endotermiknya ke atas, maka ini ada peristiwa rekristalisasi di sini, kemudian ada peristiwa peleburan kembali dari sini. Nah, itu aja bacanya gitu. Aplikasi di farmasi untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi polimorf itu ya ya contohnya namanya monotropi kemudian enantiotropi yang kemarin itu apakah dia bolak-balik atau enggak kemudian ada transisi polimorf kemudian mendeteksi adanya hidrat dan sulfat tadi ya kemudian bahan-bahan yang glasi atau amorf interaksi antara bahan kemudian bahan padat kita lihat. Ya, ini monotropi dan enantiotropi. Jadi kalau enantiotropi dari bentuk dua nanti melebur kemudian menjadi bentuk satu ya. Nanti kalau panasnya diturunkan kembali dia menjadi bentuk kedua kembali. Kalau yang apa namanya monotropi di sini kalau sudah berubah dari bentuk dua ke bentuk satu udah tidak bisa balik lagi itu. Ya, itu penjelasan mudahnya ya. Kemudian mendeteksi hidrat, sulfat, saya kira Anda sudah tahu di sana. Bahan-bahan grasi artinya dia amorf, jadi tidak mempunyai puncak yang tajam. Kalau ada interaksi atau tidak, ini ini berdasarkan penelitian saya lakukan,
antara erythromycin salat dengan talc gitu ya. Ternyata masing-masing itu keluar sendiri. Artinya tidak ada interaksi antara bahan A dan bahan B ya. Ini kalau lihat kemurnian bahan, ini biasanya dianalisis juga di sana untuk melihat impurities. Jadi semakin tajam artinya suatu bahan itu semakin murni gitu ya, semakin murni ya, semakin murni. Ya, ini semakin murni. Ya, kalau umpamanya semakin banyak campurannya, biasanya dia semakin landai. Ya, semakin landai. Ini contohnya. Ah, dari situ ada yang ditanyakan dulu dari thermal analysis. Silakan. Ada nggak yang ditanyakan? Ini mesti digunakan ini. Ada di mana-mana mesti digunakan ini. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, yang kedua adalah difraksi sinar X, gitu ya. Prinsipnya, instrumen dan aplikasinya, saya sederhana saja. Prinsipnya adalah bagaimana sinar X ini ya merupakan teknik analisis yang cepat digunakan untuk identifikasi fase bahan kristal dan dapat diberikan informasi tentang dimensi sel satuan. Difraksi sinar X itu ada powder X-ray diffraction, ini yang kita punya, ada yang single crystal X-ray diffraction. Ya, prinsipnya sama, cuma yang powder itu sampelnya serbuk, yang ini kita harus lakukan apa namanya rekristalisasi sehingga menemukan single kristal gitu aja. Yang nanti yang digunakan untuk membuat apa namanya pemetaan dari sistem Bravais ya. Jadi prinsipnya di sini. Gambarnya ini ada, di belakang juga ada. Jadi ada sumber sinar X, ya, ada sumber sinar X. Kemudian nanti ini ada selitnya, sinar X yang panjang gelombang tertentu itu akan ditembakkan ke sini. Di sini adalah sampelnya, tempat sampel. Kemudian sinar dari sinar X tadi pada panjang gelombang tertentu ini akan apa namanya dipantulkan ya dipantulkan kemudian nanti akan diterima oleh detektor ya itu ya prinsipnya sederhana seperti ini jadi ada sinar X ya karena dia akan menembus sampai ke atom maka sinar X pada panjang gelombang tertentu ya ini ada collimating slit ini yang digunakan untuk memilah sinar X yang digunakan untuk ini kemudian nanti didifraksikan itu aja prinsipnya. Ini sejarahnya ditemukan oleh orang Jerman gitu ya. Dari sana nanti tolong dibaca lah. Jadi sinarnya dihasilkan dari tabung katoda, kemudian disaring tadi menghasilkan radiasi monokromatik oleh kolimatit ini untuk mengumpulkan sinar dan diarahkan ke sampel. Ya, kemudian nanti setiap bidang kristal itu akan ditembak, jadi akan muter gitu dengan persamaan Bragg akan dihitung. Ya, nih, jadi panjang gelombang difraksi sinar X-nya itu antara 100 sampai 0,02 Armstrong gitu ya. Ke alfanya itu 1,54 nanometer. Ini yang digunakan tadi ya untuk menembak sinar X yang digunakan untuk menembak sampel. Ya, ini sama seperti tadi ya saya jelaskan. Alatnya ini masih cukup besar, alat sekarang yang baru itu cuma ditaruh di atas meja gitu aja. Ya, kecil, alatnya lebih kecil tapi harganya lebih mahal, gitu aja. Kalau dulu itu eh, apa namanya alatnya itu besar. Waktu kita di kampus B itu satu ruangan itu ya untuk menghasilkan X-ray-nya sendiri, kemudian nanti satu ruangan itu untuk diffraksi sinar X. Ya waktu saya tahun 98, tahun 2000 itu ya awal-awal saya belajar mengenai diffraksi sinar X itu alatnya satu ruangan gitu. Tapi sekarang waktu kemarin saya di FTMM itu beli alatnya itu cuma di meja itu ada alat kotak kecil dan ada komputer layar ini udah. Jadi semakin canggih tapi harganya semakin mahal.
Ya, sampel dan detektor itu diputar, intensitas sinar X dipantulkan, kemudian direkam. Ya, itu saja. Nah, ini yang single kristal itu beda di ininya saja, apa tempat sampelnya, ya, tempat sampelnya. Ya, ya. Ini prinsipnya menurut hukum Bragg, maka sinar yang ditembakkan ini, sinar X yang ditembakkan ini akan dipantulkan. Tergantung dari susunan atom atau molekulnya di sini. Kalau susunannya semakin teratur, maka difraksinya akan semakin menguatkan interferensi. Tetapi kalau sinarnya itu tidak beraturan, maka difraksinya itu akan saling meniadakan. Inilah yang menyebabkan kalau dia semakin teratur, maka disebut kristalin. Kalau dia tidak teratur, maka disebut apa amorf, itu ya amorf sehingga tidak mempunyai puncak difraksi yang jelas. Ya, ini contoh sampelnya, ada yang ditembakkan ke sini, ada yang ditembakkan ke sini gitu. Ya, ini rumus Bragg ya. Anda kalau ingin memperdalam lagi, saya sebenarnya sudah menyiapkan artikel. Kalau Anda tertarik sih, beberapa artikel saya